Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita memasuki kehidupan new normal, yaitu kehidupan yang dengan cara-cara yang baru, di mana kita harus beradaptasi dengan situasi sekarang ini sampai vaksin corona itu ditemukan. Kita harus mengikuti dengan peraturan-peraturan atau protokol-protokol kesehatan yang harus kita taati. Saudaraku, sebenarnya tujuan daripada protokol kesehatan itu adalah untuk kita terlindungi dari virus COVID-19 dan supaya kita tetap sehat. Saudaraku, sejak manusia diciptakan oleh Allah, Allah ingin manusia itu hidup di dalam ketaatan kepadanya. Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden dalam kasih karunia Allah. Mengapa? Karena mereka diciptakan di hari yang ke-6, di mana semuanya telah tersedia, semuanya telah ada. Bahkan Tuhan itu puas dengan hasil ciptaannya untuk boleh dinikmati oleh mereka, Adam dan Hawa. Allah menempatkan mereka di Taman Eden dengan segala yang telah tersedia, dan mereka di lockdown oleh Tuhan di Taman Eden dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi saudaraku, ada aturan yang harus mereka taati. Kejadian pasal yang kedua ayat 16 dan 17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada mereka, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Saudaraku, ada perintah yang harus ditaati. Manusia diciptakan Allah dengan kehendak bebas. Mau taat, keselamatan dan kasih karunia Allah ada di dalam orang-orang yang taat. Tetapi kalau tidak taat, apa yang terjadi? Seperti yang tadi kita telah baca, pastilah engkau mati. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Mereka tidak mentaati firman Allah. Mereka tidak mentaati perintah Allah. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah pengetahuan baik dan yang jahat. Akibatnya, virus dosa itu memasuki tubuh, jiwa, dan roh mereka. Virus dosa mengakibatkan kematian. Hal ini sudah disampaikan Allah sejak mereka diciptakan, sejak mereka tinggal di Taman Eden. Tetapi saudaraku, mereka tidak taat. Akibatnya mereka diusir dari Taman Eden dan mereka hidup di dalam kutuk dosa. Wanita akan susah payah mengandung, wanita akan sakit melahirkan, dan laki-laki akan berpeluh dan bersusah payah dalam mencari rezekinya. Tetapi sebelum mereka keluar dari Taman Eden, ada sebuah janji yang Allah sampaikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu iblis yang ada di dalam ular, dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau, iblis, akan meremukkan tumitnya. Dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah, manusia mengerti hal yang baik dan mengerti hal yang jahat. Tetapi virus dosa membuat manusia cenderung untuk berbuat dosa. Saudaraku, manusia semakin hari semakin jahat, sehingga Allah menyesal menciptakan manusia. Pada waktu zaman Nuh, Tuhan merencanakan untuk mengakhiri hidup segala makhluk dengan menurunkan air bah. Saudara, Kejadian pasal yang ke-6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku akan memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Tetapi saudaraku, ada seorang yang akan diselamatkan bersama dengan keluarganya, yaitu Nuh. Mengapa Nuh diselamatkan? Kejadian pasal 6 ayat 9 berkata, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak tercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh dan keluarganya diselamatkan karena dia adalah orang yang benar, yang tidak tercela, dan yang hidup bergaul dengan Allah. Tetapi saudaraku, ada perintah, ada protokol yang harus dikerjakan oleh Nuh, yaitu membuat bahtera dengan bahan dan ukuran yang ditentukan oleh Allah sendiri. Bahkan isinya pun ditentukan oleh Allah. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 14 berbunyi, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, dan seterusnya. Saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Saudara, ayat yang ke-22 berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh taat, dan dia pun taat ketika dia harus masuk ke dalam bahtera. Dia mengalami lockdown di dalam bahtera selama 40 hari 40 malam. Tetapi saudaraku, Nuh dan keluarganya ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan selamatkan karena ketaatan mereka. Saudaraku, virus dosa masih mempengaruhi kehidupan manusia sampai saat ini. Tetapi ada karya keselamatan yang dikerjakan Allah melalui ketaatan Yesus Kristus. Roma 5 pasal 19 berkata, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang. Siapakah dia? Adam. Ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, semua orang menjadi benar. Saudaraku, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus, anak yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus melalui ketaatannya. Filipi 2 ayat 8 berkata, dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatannya telah menyelamatkan kita, saudaraku. Kita yang percaya kepadanya, Dia selamatkan. Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah diselamatkan, marilah kita hidup di dalam ketaatan. Protokol kesehatan yang harus kita taati di masa new normal ini, saudaraku, mengingatkan saya tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, pakailah masker untuk melindungi dari droplet yang mengandung virus corona. Kita sebagai orang yang percaya, kita ada perlindungan darah Yesus. Kita ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Yang kedua, cucilah tangan. Supaya apa? Supaya bersih, ya, nggak ada virus-virus, ya, saudaraku. Kita supaya bersih, kita melakukan pertobatan. Kita minta pengampunan dosa supaya kehidupan kita tetap bersih. Karena sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan, baik yang tidak kita sadari ataupun yang menjadi kelemahan kita. Hal ini seringkali mendukakan hati Tuhan. Tetapi ketika kita bertobat dan kita minta ampun kepada Tuhan, maka kita akan menjadi bersih. Kita dibenarkan kembali, saudaraku. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Kita harus menjaga jarak dari dosa. Ya, supaya seperti Yusuf, saudara, ketika di rumah Potifar, ya, dia diajak melakukan dosa, ya, oleh
istri Potifar. Tetapi Yusuf, dia lari keluar meskipun dia harus dipenjara. Tetapi saudaraku, karena dia menjaga jarak dari dosa, maka dia tetap kudus. Dia tidak tercemari oleh virus dosa. Yang keempat, perkuat daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi. Makanan rohani yang paling bergizi adalah firman Tuhan, yang perlu kita makan setiap hari supaya kondisi tubuh jiwa roh kita menjadi kuat. Dan istirahatlah yang cukup. Istirahat yang cukup itu ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mesbah keluarga, saat teduh pribadi, membuat roh kita mendapat ketenangan, mendapat kekuatan, mendapat kesegaran, mendapat kedamaian dan sukacita. Istirahat yang cukup ada di dalam hadirat Tuhan. Yang kelima, saudaraku, yang terakhir, tidak panik. Tetaplah beriman dan percaya kepada Tuhan, karena Dia turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kita untuk menggenapi rencananya. Dalam kondisi apapun, kita ada bersama-sama dengan Dia, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudaraku, bila kita menjadi orang percaya yang taat, maka kita percaya bahwa kita akan tetap sehat, baik jasmani dan rohani kita, dan kita selamat. Tuhan Yesus memberkati.